Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib, masih pembahasan tentang seputaran haid, nifas dan istihadah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa aqallut tuhriya wa aqallut tuhri, dan sepaling sedikit wa aqallut tuhri, dan sepaling sedikit suci al-fasili, yang menyelangi bainal haidataini, antara dua haid, khamsata asyara yauman, 15 hari. Ini yang sepaling sedikit suci, yang menyelangi antara dua haid, 15 hari. Paling sedikit setelah orang itu mengalami haid. Wahtarazal musannifu biqaulihi minal haidataini anil fasili baina haidin wa nifasin. Wahtaraza, dan memelihara, menjaga, al-musannifu, oleh tuan musannif, pengarang kitab, biqaulihi, dengan ucapan beliau, ucapannya, bainal haidataini, antara dua haid, anil fasili, yaitu yang memisahkan, baina haidin wa nifasin, antara haid dan nifas. Idza qulna bil asahi, apabila kita katakan, apabila kita katakan bil asahi, dengan pendapat yang lebih sahih. Apa pendapat yang lebih sahih? Innal hamila, sesungguhnya orang hamil, tahidu, ia haid. Misalnya ada orang hamil itu haid. Biasanya tidak ada ya. Kalau sudah orang hamil itu berarti haidnya berhenti. Misalnya, innal hamila tahidu, sungguhnya orang yang hamil itu haid, fa innahu yajuzu, maka sungguhnya baginya, fa innahu, maka sungguhnya dia, yajuzu, boleh, ayakuna, bahwasanya ada, duna khamsata asyara yauman, kurang dari 15 hari. Apanya? Masa sucinya. Kalau orang hamil itu haid. Ada nggak orang hamil haid? Ada kan? Itu dia sudah macet haidnya, berarti dia hamil. Itu kalau misalnya bagi orang yang sudah menikah. Tapi kalau ada orang hamil, tahidu, ia haid, fa innahu yajuzu, maka sungguhnya bagi dia boleh, ayakuna, fa innahu yajuzu, maka sungguhnya bagi orang hamil itu yajuzu, boleh, ayakuna, bahwa ada, duna,
bahwa ada ia duna khamsata asyara yauman, kurang dari khamsata asyara 15 yauman hari. Wala hadda, dan tidak ada batasan di aksarihi, bagi paling banyaknya ayat tuhri, yaitu masa suci. Masa suci itu minimal 15 hari. Ya, bagi kalau misalnya orang haid, ya, dia hamil, maka boleh dia kurang dari 15 hari masa sucinya. Dan tidak ada batasan di sini, wala hadda, dan tidak ada batasan li aksarihi, bagi sepaling banyaknya. Ini isim tabdil. Kenapa dibariskan bawah li aksari? Karena masuk lam huruf jar. Aksari mudhaf, al-ha mudhafun ilaih. Ai at-tuhri, yaitu suci. Kenapa baris bawah? Seolah-olah dia bilang apa di sini? Wala hadda li aksarit tuhri. Gitu ya. Kenapa dibariskan bawah? Kan tulisannya gini nih. Wala hadda, tidak ada batasan, li aksarihi, ya. Itu tulisannya kan? Ai at-tuhri, tidak ada batasan bagi paling banyaknya. Ai yaitu at-tuhri, yaitu suci. Seolah-olah dia bilang apa ibarat ini? Wala hadda li aksarit tuhri. Makanya dibariskan bawah ai at-tuhri. Ya, jadi supaya tidak bingung cara membariskannya. Domirnya itu seolah-olah dia. Kalau kita sambung dengan kalimat. Dan tidak ada batasan bagi yang sepaling banyaknya ayat tuhri, yaitu suci. Waqad tamkusul mar'atu dahroha bila haidin. Maka kadang-kadang qadlit taklil masuk kepada fi'il mudhari'. Waqad tamkusu, maka kadang-kadang mengalami. Kenapa baru datang? Tum di sana. Mana lagi temannya? Situ. Nah, di sini aja. Nah. Depanan lagi. Nah, gitu. Harus ngaji, ya. Kalian datang mondok untuk ngaji. Faqad tamkusul mar'atu, maka kadang-kadang tamkusu tetap atau mengalami oleh perempuan, al-mar'at, oleh perempuan itu. Asalnya makasa yang kusu, tapi karena menunjukkan perempuan kasih tak. Maka kadang-kadang mengalami oleh perempuan itu dahrohat, tahunnya, akan tahunnya. Dahrun itu tahun, dahro maf'ul, hak mudhafun ilaih. Kadang-kadang mengalami oleh perempuan itu tahunnya bila haidin, tanpa haid. Ada perempuan tanpa haid. Ya, kadang-kadang ada. Dia tidak haid. Dia tidak haid.
Amma ghalibut tuhri, adapun ghalibut tuhri, kebiasaan suci itu, adapun kebiasaan suci itu, wa yu'tabaru maka dipandang bi ghalibil haidi dengan kebiasaan haid. Ya, ini kebiasaan suci itu dipandang dengan kebiasaan haid. Fa in kana al-haidu sittan fatuhru arba'u wa ishruna yauman. Fa in kana maka jika ada al-haidu yaitu haid sittan 6 hari. Nah ini rumusnya. Maka jika ada haid itu 6 hari fatuhru arba'u wa ishruna yauman, maka masa suci itu 24 hari. 24 tambah 6 berarti 30 hari. Nah, tuh. Masih ada teman-temannya di sana? Au kanal haidu sab'an, atau ada haid itu sab'an 7 hari. Fatuhru salasatu wa ishruna yauman, maka masa suci itu 23 hari. Fatuhru salasatu wa ishruna yauman. Kalau 7 hari masa haidnya, masa sucinya 23 hari. 23 tambah 7 berarti 30. Nah, ini rumus. Wa aqallu zamani haidin wa tuhrin. Mana nih? Wa aqallu zamanin, dan sepaling sedikit masa tahidu haid fihi, padanya, pada masa itu, fihi fi zaman almar'atu, oleh perempuan. Jadi sepaling sedikit masa haid pada perempuan itu. Wa aqallu zamanin tahidu fihi almar'atu, dan sepaling sedikit haid pada waktu oleh perempuan. Maksudnya apa? Sepaling sedikit masa haid perempuan itu, wa fi ba'din nusakhi al-jariyah, dan pada sebagian keterangan matan tidak mengatakan mar'ah tapi al-jariyah. Itu kalimatnya jariyah, budak perempuan. Sepaling sedikit masa haidnya perempuan itu, budak itu, tis'u sinina qamariyatan, 9 tahun. Sepaling sedikit masa atau sepaling sedikit waktu yang bisa dianggap perempuan itu mengalami haid itu tis'u sinina, 9 tahun, qamariyatan, hitungan qamariyah, bulan atas. Ya, bulan qamariyah. Falau ra'athu qabla tamamis si'i, falau ra'athu, maka jikalau melihat oleh perempuan itu, kembali ke mana dhamir? Haid. Maka jika perempuan itu melihat akan haid qabla tamamit tis'i, sebelum sempurna 9 tahun, bizamani, dengan masa yadiqu, sempit, an haidin wa tuhrin, pada dengan zaman yang sempit, an haidin, dari haid, wa tuhrin, dan suci, bahwa haidun, maka dia adalah dikatakan haid.
Maksudnya apa? Jika perempuan itu melihat haid sebelum dia umur 9 tahun. Tadi kan apa? Ukuran utama pertama patokannya itu 9 tahun. Sekarang kurang dari 9 tahun. Bi zamanin yadhiqu an haidin wa tuhrin. Dengan masa dia sempit. Apakah itu haid, masa haid atau masa suci? Artinya belum haid. Bahwa haid, maka itu adalah dianggap sebagai haid. Kalau dia sempit, ya, sebelum nyampe 9 tahun, kemudian dia melihat apa? Haid, ini dianggap sebenarnya masa yang sempit, mendekati maksudnya di zamanin yadhiqu itu, dengan masa yang sempit, an haidin wa tuhrin, dari masa haid dan suci. Kalau dia lihat itu adalah darah di waktu yang mendekati umur 9 tahun, dia lihat darah itu di umur berapa? Misalnya 8 tahun 11 bulan, 8 tahun 10 bulan, 8 tahun 9 bulan. Maka apa? Ini namanya zamanun yadhiq. Di zamanin yadhiqu, masa yang sempit. Maka itu apa? Wa huwa haid. Itu adalah haid. Wa illa fala. Dan jika tidak haid. Wa illa fala, dan jika dia tidak melihat fala, maka bukanlah haid. Bukan darah haid. Paham? Wa qalul hamli zamanan, dan sepaling sedikit masa hamil itu, wa qalul hamli, dan sepaling sedikit hamil itu, zamanan secara apa? Secara waktu. Sittatu ashhurin. Ini sepaling sedikit orang hamil itu baru bisa sampai melahirkan. Sittatu ashhurin, 6 bulan, walahzatan, dan dua masa, 2 bentaran. Wa aksaruhu zamanan, dan sepaling banyak masanya. Wa aksaruhu, wa aksar apa? Wa aksarul hamli, sepaling banyak hamil itu zamanan secara apa? Waktu. Arba'u sinina, 4 tahun. Ada yang hamil sampai berapa? Bahrain sampai berapa? Sampai 4 tahun. Sampai berapa tahun? 4 tahun. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya zamanan secara masa, tis'atu ashhurin, 9 bulan. Ada orang hamil itu 6 bulan melahirkan, 7 bulan, ada 8 bulan, ada 9 bulan yang ghalib kebiasaan. Dan paling banyak itu apa? 4 tahun. 4 tahun. Wal mu'tamadu fi dzalika, dan yang paling dianggap kuat fi dzalika pada yang demikian itu apa? Al ujudi, yang ada, yang mu'tamad, yang dianggap apa? Kuat fi dzalika pada yang demikian itu al ujudi, itu yang ada. Yang mana mu'tamad? Tis'atu ashhurin, 9 bulan. Berapa yang kebiasaannya, Roni? Orang haid? Tis'atu
ashhurin. Mana Roni Batu Jangkrik mana? Hah? Hah? Panggil. Siapa di sana? Siapa lagi? Ada keterangan sakitnya? Panggil semua, suruh ngaji. Gitu ya. Wal mu'tamadu, dan yang dianggap kuat bidzalika, pada yang demikian itu apa? Zamanan apa? Apa? Pada apa? Pada masa, pada waktu apa? Hamil, masa. Itu yang ada al-wujudi. Yang ada mana? Di satu ashhur, ini yang muhtamad. Baik, kita lanjut. Wa yahrumu, dan haram bil haidi, dengan orang haid, wan nifasi, dan orang nifas. Haram bagi orang haid dan orang nifas. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebahagian keterangan matan, wa yahrumu 'alal haidi, dan haram atas orang haid. Bisa David? Bisa David? Bisa? Hah? Kasih tahu. Halamannya. Ambil bolpen. Dua kali enggak ngaji nih, 2 kali enggak bawa bolpen. Kemarin enggak bawa bolpen. Cari bolpen. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi, dan haram bagi orang haid dan nifas. Nah, ini bagi orang haid dan nifas ini haram nih. Ya, tidak boleh melakukan sesuatu, ya. Apa yang diharamkan? Kalau dia lakukan ini dosa, maka itu maksudnya haram. Bagi siapa? Bagi orang yang haid. Bagi orang yang haid itu haram apa saja? Ya, bagi orang haid dan orang nifas. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebagian keterangan matan, wa yahrumu 'alal haidi, dan haram atas orang yang haid, samaniyatu asya'a, 8 sesuatu. Ahaduha, salah satunya as-salatu, yaitu sholat. Yang tidak boleh dilakukan oleh orang haid itu adalah sholat. Siapa yang ngaji? Suruh Din. Segar. Haram bagi orang yang haid itu salah satunya adalah as-sholatu, yaitu sholat, sembahyang. Fardhon aw naflan, baik sholat itu sholat fardu atau sunnah. Sholat fardu atau sholat sunnah itu diharamkan bagi orang haid dan nifas. Jadi jangan sholat. Ya, Bahran ya. Kum Bahran, kum. Ini haram ya bagi orang yang haid dan nifas itu menjalankan sholat. Ya. Jadi gratis dia. Ya, orang haid itu, orang nifas itu tidak mau qadha sholatnya, tapi dia wajib mau qadha puasa wajib kalau ada yang ditinggalkan. Wakadha sajdatut tilawati wasyukri, begitu juga wakadha, dan seperti itu juga sajdatut tilawati, sujud tilawah.
wasyukri dan sujud syukur. Misalnya dapat rezeki, ya, nikmat, kemudian langsung orang haid dan nifas itu tiba-tiba melakukan mau sujud syukur, haram, ya. Karena kita apa? Mau menghadap Allah misalnya, walaupun alasannya saya dapat nikmat, walaupun alasan dapat nikmat. Menurut Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'iyah, dalam kitab Fathul Qorib ini, orang yang sedang haid diharamkan melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, syukur nikmat dapat rezeki, langsung dia tiba-tiba sujud syukur, haram. Baik, itu yang pertama. Wasani, dan yang kedua, as-shaumu fardhon aw naflan, puasa, baik puasa itu puasa fardu atau sunnah, itu haram dilakukan bagi orang yang sedang haid dan nifas. Wasalisu, dan yang ketiga, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Qiraatul Qur'ani, membaca Qur'an, haram bagi orang yang haid dan nifas. Bagaimana cara membaca Al-Qur'an bagi orang yang sedang haid dan nifas? Kebetulan dia apa? Dia hafal Qur'an. Dia hafizah, ingin murojaah. Masa nifasnya itu panjang, sudah lebih dari 40 hari secara ghalib. Maka waktu dia murojaah di dalam hati, jangan digerakkan mulutnya. Kalau masih bibirnya digerakkan berarti masih dianggap membaca. Ya, gitu belum ya? Masih dianggap membaca. Kalau dia masih gerakkan bibirnya, jangan digerakkan bibirnya, ya, jangan digerakkan bibirnya. Murojaah dalam hati tanpa menggerakkan bibirnya. Paham belum? Ini kalau bagi hafizah yang ingin murojaah atau ingin baca Quran. Tapi kalau dia baca Quran, ya, walaupun tidak melihat, tapi dia orang nifas dan haid itu baca Fatihah misalnya, tidak boleh, haram itu. Karena itu Al-Quran, kalamullah. Baik. Jadi orang yang haid dan nifas diharamkan membaca Al-Quran. Warabi'u, dan yang keempat, massul mushafi, menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Kalau ada Al-Quran, ini santriwati, masih nyambung dengan tongnya, kalian sedang haid, boleh nggak pegang tong itu? Boleh apa tidak? Tidak. Maka di kamar kalian siapkan rak khusus. Kalau belum ada, nanti minta sama pembina. Khusus tongnya, tempat taruh Al-Quran. Jangan nanti taruh Al-Qurannya di dalam lemari. Kalian sedang haid, pegang lemari, nyentuh dia muttasil, haram. Ada Al-Quran kalian sentuh, haram, nggak boleh. Itulah kalam Allah, itu saking mulianya kalam Allah. Wahwa, yaitu mushaf, ismun, nama.
lil maktubi bagi yang ditulis, isim maf'ul. Min kalamillahi dari kalam Allah Ta'ala yang maha tinggi, minad daftaini, daftatun, minad daftaini. Apa itu daftain? Apa itu daftain? Dua lipatan. Dua daftatun itu apa? Kalau buku itu cover depan dan belakang itu. Ya, yang tebal itu ada fihros itu ya. Atau dua apa? Dua lapisan bisa. Dua lapisan. Itu kalam Allah yang ditulis di antara dua lapisan. Di antara dua lapisan. Ada kalam Allah yang termaktub di situ. Yaitu Al-Qur'an, ya. Atau buku yang ada di dalamnya Al-Qur'an. Lebih banyak isinya Al-Qur'an daripada artinya. Kalau dilihat sekarang nih buku, kalau ada yang lebih banyak Al-Qur'annya, nggak boleh dipegang. Tapi kalau lebih banyak terjemahannya, arti atau syarat, boleh dipegang. Kayak apa? Kayak tafsir. Tafsir Ibnu Katsir. Mana lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qur'annya? Lebih banyak. Kan itu boleh dipegang. Ya, boleh dipegang. Bagi orang yang belum wudu, orang yang haid, orang yang nifas, boleh. Apalagi? Hah? Seperti kitab tafsir apa yang kita baca itu? Sofwatut Tafasir, jumlahnya 4 jilid. Nah, kita haji di Ramadan itu kan, kitab Sofwat. Terus tafsir Jalalain syarahnya itu 4 jilid. Harus kalian punya tafsir. Itu yang hasyiahnya itu 4 jilid. Belum lagi Wahbah Zuhaili itu punya tafsirnya, ya, tafsir Wahbah Zuhaili yang berisikan tentang akidah syariah. Lumayan itu, ya, puluhan jilid. Itu kan lebih banyak tafsirnya, ya, lebih banyak penjelasannya, boleh dipegang. Yang lebih banyak Qur'annya, apalagi mushaf yang tidak ada arti apa itu. Nggak boleh itu orang haid dan nifas itu memegang. Nanti ada lebih dalam lagi kita bahas. Baik. Wahamluhu, masul mushafi wahamluhu, ini kan matanya, lihat itu buka kurungnya. Masul mushafi wahamluhu, menyentuh Al-Quran. Mushaf itu ya Al-Quran. Menyentuh Al-Quran, wahamluhu, dan membawanya.
membawa mushaf. Idza khafat alaihi atau illah. Ada yang kitabnya bilang illah. Idza. Ada yang bilang illah ada? Hah? Idza khafat alaihi langsung? Coba kita telisik ya sekarang. Masul mushafi wa hamluhu, haram menyentuh mushaf bagi orang yang haid nih dan nifas, dan membawa Al-Quran apabila ia takut atasnya. Bisa apabila ia takut atasnya, atau taruh ilah di situ, illa idza khafat alaihi, kecuali apabila ia takut atasnya. Ada istisna sebenarnya di situ. Illa idza khafat alaihi, apabila, illa kecuali apabila ia takut atasnya. Atas apa? Atas mushaf. Takut kenapa? Nah, diinjak. Ya. Al-Quran itu nanti kalau enggak diambil, ya, maka nanti bisa diinjak. Pada dasarnya apa? Masul mushafi wa hamluhu, haram menyentuh mushaf bagi orang haid dan nifas dan membawanya, illa idza khafat alaihi, kecuali apabila dia takut atasnya, atas mushaf itu, ya, takut tidak akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Mushaf itu nanti kan di jalan, kalau tidak dipungut kan bisa diinjak. Maka hal-hal yang darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Pada dasarnya tidak boleh, tapi karena darurat boleh. Sama halnya dengan kita memakan binatang yang diharamkan dalam keadaan darurat boleh. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang tidak diboleh, yang dilarang. Mahzurat itu. Baik, kita lanjut. Wal khamisu dukhulul masjidi. Nah ini nggak boleh nih bagi orang haid dan nifas. Dukhulul masjidi, masuk ke masjid, musola, nggak boleh orang haid. Ini santri nih karena berdempelan pondoknya nih dengan musola, ya, dengan masjid, nggak boleh. Lil haidi, bagi orang haid, dukhulul masjidi, masuk masjid bagi orang haid. Dukhulul masjid, masuk masjid, lil haidi, bagi orang haid, in khafat talwi sahu. In khafat, jika ia takut, talwi sahu, mengotorinya. In khafat talwi sahu, apabila dia takut, talwi sahu, mengotorinya. Haram masuk ke masjid bagi orang haid jika dia takut mengotorinya. Nanti kalau saya di musola khawatir pembalut saya tembus gitu. Tetap nggak khawatir perempuan kalau masuk musola dalam keadaan haid? Khawatir apa enggak? Kalau kalian khawatir, kemudian kalian masih masuk ke masjid dan musola dalam keadaan haid, maka hukumnya haram. Kalau dilakukan dosa. Kalau enggak masalah. Sekedar murur saja di masjid. Ya, sekedar lewat. Kamu pembalutnya 50 meter misalnya, dari ujung jempolmu kamu pakai pembalut sampai perutmu.
itu bisa. Ya, terus kamu lakban, nah, itu bisa. Tidak dikhawatirkan ngotot. Tapi kalau pembalut sekarang kan kalau banyak darah keluar, yang putri yang tahu ya. Ada saatnya banjir, khawatir nanti netes di halaman masjid, di masjid. Maka kalau dipaksakan hukumnya haram dukhulul masjid, masuk ke masjid, masuk ke musola. Kenapa? In khafat talwisahu. Ini dalilnya. Jika dia khawatir mengotorinya. Paham tuh? Ini hukum. Itu hukum. Karena masjid itu tempat orang sujud, tempat orang ibadah. Kalau nanti bekas haidmu disujudi oleh orang najis, ya. Kalau udah tahu hukumnya, kasih yang mustawa awal, mustawa sani itu. Kasih tahu kelas 1 dan kelas 2 kalian yang sudah senior ini yang santriwati. Kemudian yang berikutnya wasadisu at-tawafu fardhon aw naflan. Yang keenam adalah tawaf. Baik tawaf itu fardu atau sunnah. Fardhon, fardu aw naflan atau sunnah. Enggak boleh orang haid dan orang nifas melakukan tawaf. Ka'bah, keliling Ka'bah 7 putaran. Wasabi'u al-waf'u, yang ketujuh bagi orang yang haid al-waf'u, jima, berhubungan badan. Orang yang haid dan orang nifas kalau belum suci dari haid dan nifasnya, belum mandi, belum habis darahnya. Kalau masih ada darahnya, baik itu darah haid dan nifas, kalau berhubungan intim hukumnya haram. Dalil Qur'annya apa? Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Hindari, jauhkanlah istrimu dalam keadaan haid. Ini wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya. Mereka bertanya tentang haid. Terus Qul huwa adza. Qul huwa adza. Qul huwa adza, katakan ya Muhammad. Fa'tazilun nisa. Sebentar dulu. Qul huwa adza, katakan wahai Muhammad, huwa adza. Dia adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah istri-istri kalian dalam keadaan haid. Jadi darah itu adalah darah penyakit. Kalau perempuan dan laki, kalau seorang perempuan haid, nifas, berhubungan badan, itu hukumnya haram. Begitu juga laki-laki, hukumnya haram. An-nahyu lit-tahrim. Larangan di situ adalah larangan keharaman. Wa yusannu liman wafi'a, dan disunahkan liman bagi orang wafi'a yang mewatek, yang menggauli. Armada sudah tahu tempatnya, halaman, tahu tempat ibaratnya mana? Roni kasih tahu di masih bingung. Wa yusannu, dan disunahkan liman wafi'a bagi orang yang mewatek, yang bergaul.
bi iqbalid dami pada menghadap darah, maksudnya apa? Pada awal darah, maksudnya pada awal keluar darah. Tentu kalau awal keluar darah itu lebih deras darahnya. Disunahkan bagi orang yang mewate, yang sudah mewate istrinya itu, diiqbalid dami pada awal keluar darah. Apa yang disunahkan? At-tasadduqu bidinarin, bersedekah dengan 1 dinar. Jadi sudah terlanjur dia mewate istrinya, dia sudah dapat haram. Dan apa? Disunahkan bagi orang yang sudah berhubungan intim itu dengan istrinya dalam keadaan haid atau nifas, bersedekah dengan 1 dinar. Dinar itu mata uang emas atau perak? Emas. Kalau dirham, perak. 1 dinar itu berapa? Mahal ya? 2 juta sekian lah. 2.900.000 1 dinar. Waliman waqi'a fi adbariha. Ada hamzahnya di idbar di situ? Ada bilang a? Ada bilang i? Hamzahnya itu kecil di bawah. A. Di atas ya? Waliman waqi'a, dan bagi siapa yang mewate fi adbarihi pada penghujung. Dubur itu, duburi sholat itu penghujung. Nah, kalau fi adbarihi pada penghujung haid, berarti darahnya lebih sedikit. Bagaimana? At-tasadduqu binisfi dinarin, bersedekah dengan 1/2 dinar. Kalau di awal-awal masih darahnya banyak, kemudian situ seorang laki-laki mewate, saking tidak tahannya dia melakukan yang haram. Nah, di sini dianjurkan bersedekah dengan 1 dinar. Kalau di penghujung mau selesai haid dia melakukan itu, tetap haram, tapi dianjurkan bersedekah dengan 1/2 dinar. 1 dinar itu 3 juta lah, berarti kalau 1/2 dinar 1,5 juta. Ini sunnahnya. Bagaimana kalau kita bayar gitu supaya boleh? Tidak, tetap haram. Ya, haram melakukan. Baik. Wasaminu, dan yang ke-8 di luar. Minum. Wasaminu al-istimta'u. Istimta'. Apa itu istimta'? Bersenang-senang. Istimta' itu bersenang-senang. Haram ini. Orang istimta' bersenang-senang, ya. Haram istimta'. Ya. Haram istimta' bima baina surrati war rukbati, dengan barang baina surrati war rukbati, antara pusar dan lutut. Nah,
Kalian tahu berarti ya, antara pusar dan lutut. Tak boleh, itu haram itu. Kalau minal mar'ati dari perempuan, artinya dukhul, pendukul. Nah, fala yahrumu al-istimta'u bihima. Fala maka tidak yahrumu, tidak haram. Fala yahrumu maka tidak haram al-istimta'u bihima, bersenang-senang dengan keduanya. Dengan apa? Dengan pusar dan lutut. Tapi kalau bersenang-senang antara pusar dan lutut, kemaluannya maksudnya. Harap kasih tahu Fauzan jangan lidah, jangan lidah biar dari gitu ya. Yang kedelapan bagi orang haid dan nifas itu apa? Al-istimta'u, bersenang-senang. Bima dengan sesuatu baina surrati wa rukbati, antara pusar dan lutut. Enggak boleh tuh. Ya walaupun dia punya suami, ya. Siapa? Minal mar'ati, dari perempuan. Bersenang-senang dengan sesuatu yang antara pusar dan lutut dari perempuan itu. Tapi apa kata Tuhan musannif? Fala yahrumul istimta'u bihima, maka tidak haram bersenang-senang dengan apa? Dengan pusar dan lutut. Kalian yang belum saatnya itu, kalian yang tahu. Berarti yang nggak boleh itu masukin ya. Tapi kalau hanya sekedar pusarnya, kamu main-main kayak main apa gitu, kamu kirain sumur mungkin pusarnya itu, jangan yang itu yang antara pusar dan lutut. Kalau hanya sekedar pusarnya, lututnya, pahanya, itu boleh katanya Tuhan musannif. Wala bima fawqahuma, wala yahrumu bima fawqahuma, dan tidak haram bima dengan sesuatu fawqahuma, di atas keduanya. Tadi kan tidak haram dengan pusar dan lutut, wala bima fawqahuma, dan tidak haram wala yahrumu, dan tidak haram bima dengan sesuatu fawqahuma, di atas keduanya. Di atas pusar berarti maksudnya dada. Terus di atas apa lagi? Di atas lutut berarti maksudnya apa? Paha. Seputar itu la isna'u kulla syai'in illa nikah. Lagi misalnya ada istri kita dalam keadaan haid dan nifas terus tidak tahan, ya kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan apa saja kecuali jangan nikah, maksudnya jangan berhubungan badan, hanya sekedar mendaki. Nah, sudah, kalian belum cukup umur, nanti ingin nikah nanti. Wala bima fawqahuma, dan tidak haram dengan sesuatu yang di atas keduanya, di atas lutut dan di atas pusar, alal mukhtari, atas pendapat yang dipilih, fi syarhil muhazzabi, pada syarah muhazzab Imam Nawawi. Wallahu a'lam bissawab. Tinggal sedikit ya baru kita masuk bab shalah. Summa statradal musannifu wallahu. Ya. Nah, ini ya larangan-larangan bagi orang yang haid dan nifas. Nah, ini ustaz-ustaz ini masa habis subuh tidur nih. Ya. Ngaji ya, supaya kalian memahami hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Jangan habis subuh tidur. Habis subuh ambil kitabnya seperti biasa. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.
أموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا طيبا وسقما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Sekian, hadana Allah wa iyyakum. Sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.